Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak bin Abbas lahir di Kampung Sabi, Pandeglang, Banten pada tahun 1842. Wafat pada tahun 1972 di usia 130 tahun. Sejarah atau riwayat singkat dari perjalanan hidup Abah Falak pada tahun 1857, tepatnya di usia Abah Falak 15 tahun, ayahnya Kiai Haji Tubagus Muhammad Abbas dan ibunya Hajah Ratu Quraisyin memberangkatkan Abah Falak yang masih sangat muda untuk berangkat ke Mekah. Tentu saja selain melakukan ibadah haji di sana, secara khusus juga Abah Falak diberangkatkan untuk menuntut ilmu di Mekah dan Madinah. Sebelum usia 15 tahun, beliau dalam bimbingan Kiai Haji Tubagus Muhammad Abbas dan ibunya. Dan beberapa pesantren beliau juga datang untuk melakukan tabarukan, kemudian juga belajar kepada beberapa ulama baik yang ada di Banten maupun di Cirebon. Dua nama ulama yang sangat masyhur tercatat juga dalam sejarah biografi Abah Falak. Yang pertama adalah Syekh Abdul Jamil di Cirebon, kemudian Syekh Sohib Kadupinang. Syekh Sohib Kadupinang adalah ulama besar di tanah Banten. Beliau adalah sahabat dari ayahnya Abah Falak, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Abbas. Pada tahun 1857, Abah Falak belajar dan mengajar di Mekah, melakukan perjalanan intelektual, kemudian perjalanan rohani selama 21 tahun lamanya, sampai tahun 1878. Tentu saja beliau belajar metode halakoh di Masjidil Haram, kemudian juga tercatat sebagai salah satu ulama besar yang menjadi pengajar di Madrasah Saulatiyah. Jadi Madrasah Saulatiyah merupakan salah satu madrasah yang sangat populer, yang melahirkan banyak sekali ulama-ulama dari tanah Jawi. Guru-guru yang disebut di dalam biografi Abah Falak, beberapa diantaranya adalah pertama Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Umar Ba'arum, Syekh Zaini Dahlan, Syekh Sayyid Afandi Turki. Nah, dari Sayyid Afandi Turki lah gelar Falak kemudian diperoleh oleh Abah Falak, yang kemudian sampai saat ini nama Falak itu begitu melekat di dalam diri Abah Falak yang memiliki nama Muhammad. Meskipun ada beberapa versi lain yang menyebut ada nama-nama lain dari Muhammad sebagai nama dari Abah Falak. Jadi Abah Falak sepulang dari Mekah dan Madinah pada tahun 1878, kemudian sempat memimpin pesantren Sabi, peninggalan daripada ayahnya. Tidak lama karena Abah Falak kemudian melakukan tabligh, perjalanan dakwah, mendidik umat, kemudian melakukan syiar Islam dari Pandeglang, kemudian tibalah di Bogor, tepatnya di Kampung Pagentongan. Di Pagentongan hingga wafatnya Abah Falak berkiprah, kemudian menjadi salah satu simbol daripada wujud produk perjalanan intelektual dan rohaninya adalah mendirikan pesantren Al-Falak atau pesantren Pagentongan pada tahun 1901. Jauh sebelum itu, pada tahun 1888, jadi dalam konteks kebangsaan, Abah Falak juga hadir ikut memberikan kontribusi terhadap perjalanan negeri ini, salah satunya di pemberontakan petani Banten di Cilegon pada tahun 1888. Selain daripada Syekh Asnawi Caringin Banten, kemudian Syekh Abdul Karim dan Kiai Haji Tubagus Wasid, dan beberapa ulama besar di Banten yang lain, Abah Falak juga terlibat dalam pemberontakan petani tersebut. Pada tahun 1892, Abah Falak kembali ke Mekah. Di sana Abah Falak mengajar di Madrasah Saulatiyah. Kemudian secara inkognito Abah Falak kembali ke Mekah,
Tapi selama berada di Bogor, selama berada di Indonesia, Abah Falak rutin melakukan perjalanan pulang pergi ke Banten. Saya kira ini juga bagian dari kecintaan dan kerinduan beliau terhadap kampung halamannya. Selain juga di sana, pada saat Abah Falak berada di sana, Abah Falak sering membuka forum-forum taklim, kemudian forum musyawarah dengan para ulama di sana, dan juga tentu saja dengan masyarakat. Dalam konteks kebangsaan, Abah Falak juga di dalam buku Kiai Haji Saifuddin Zuhri, berangkat dari pesantren, Abah Falak tercatat sebagai salah satu ulama Indonesia yang menjadi pemimpin spiritual atau pemimpin rohani di dalam gerakan Laskar Hizbullah yang dipusatkan di daerah Cibarusa. Ini tercatat dalam buku Berangkat dari Pesantren oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri, yang kebetulan juga sering datang ke Pagentongan. Selain itu juga Abah Falak di masa beliau hidup, di era agresi militer Belanda, Pagentongan juga menjadi salah satu basis pergerakan perlawanan terhadap kolonialisme. Saya kira ini juga bentuk kiprah, kemudian kontribusi nyata Abah Falak sebagai ulama yang juga menunjukkan keberpihakannya terhadap Indonesia yang sudah didirikan oleh para founding fathers, yang juga tentu saja berkat dukungan dan doa dari para ulama besar dan rakyat semesta. Dan alhamdulillah, selama beliau hidup juga selain melakukan pengajian rutin, bahkan hingga menjelang wafatnya Abah Falak, beliau masih mengajar para santrinya, baik santri-santri senior yang dalam hal ini adalah para kiai muda, kemudian para ustazah, santri-santri yang usianya masih sangat remaja. Beliau juga menjadi salah satu ulama yang menjadi target kunjungan dari banyak sekali tokoh lintas kalangan, baik dari kalangan militer, kalangan sipil, dari kalangan ulama, dari berbagai status sosial masyarakat. Jadi alhamdulillah, saya kira kami selaku keturunannya tentu saja tidak henti bersyukur kepada Allah karena telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan atau kisah hidup Abah Falak, yang insya Allah sekuat tenaga, sekuat pikiran itu akan menjadi teladan bagi kami, khususnya untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan terhadap bangsa, tentu saja terhadap agama sebagai salah satu hal yang menjadi pegangan kita semua.